Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah dari kelas Manajemen 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Yang kedua, fungsi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Dan yang ketiga, perbedaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Lembaga Negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Artinya, bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999, dan amandemen yang kedua terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, dan amandemen terakhir terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Di mana tujuan amandemen Undang-Undang Dasar ini adalah menyempurnakan redaksi dan substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini juga berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan perubahan tersebut, berubah juga struktur kelembagaan negaranya. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat didasarkan undang-undang, merupakan lembaga tertinggi negara, dan sebagai pemegang dan pelaksana sepatutnya kedaulatan rakyat. MPR ini mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu DPR, Presiden, DPA, MA, dan BK yang merupakan lembaga tinggi di bawah MPR. Nah, kemudian ini adalah susunan lembaga negara Republik Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Latar belakang tuntutan tersebut karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi. Maka dari itu, kedudukan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga negara yang lain. Kemudian, lembaga Dewan Pertimbangan Agung ini atau DPA dihapuskan. Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik, jadi hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya. DPA juga sering dirumorkan sebagai Dewan Pensiun Agung.
karena anggota-anggota dari DPA ini terdiri dari pensiunan pejabat. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar, susunan lembaga negara ini juga berubah, terdiri dari yang pertama itu ada MPR, anggotanya ini meliputi DPR dan DPD yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang kedua Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif. Kemudian ada lembaga kehakiman yaitu MA, MK, dan KY yang memegang kekuasaan yudikatif, dan yang terakhir BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang memegang kekuasaan eksaminatif. Adapun tugas dan fungsi MPR, yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kedua melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Ada DPR juga, tugas dan fungsi DPR menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, ketiga menetapkan undang-undang bersama presiden. Dan ada DPD, tugas dan fungsi DPD yaitu penyampaian rancangan undang-undang kepada DPR tentang otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah pusat. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang APBN dan undang-undang perpajakan, pendidikan dan agama untuk anggota DPR. Dan yang ketiga, memantau pelaksanaan hal-hal tersebut dan melaporkan kepada DPR. Adapun tugas dan fungsi presiden yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintahan. Dan yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Adapun tugas dan fungsi wakil dari presiden yaitu membantu presiden dalam melakukan kewajiban dan memperhatikan secara khusus menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Mahkamah Agung. Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Dan yang keempat, mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian tugas dan fungsi Komisi Yudisial yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, tugas dan fungsinya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita masuk di perbedaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang mempunyai wewenang menetapkan haluan garis besar negara dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Namun, setelah amandemen, MPR ini bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi lainnya. Yang kedua ini, sebelum amandemen, tidak ada aturan mengenai batasan periode seorang menjabat sebagai presiden. Namun setelah amandemen, masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode.
Perbedaan ketiga, sebelum amandemen Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR. Namun, setelah amandemen Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara. Perbedaan keempat ini, sebelum amandemen tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan. Namun setelah amandemen Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Dan perbedaan kelima ini, sebelum amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun setelah amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BK. Perbedaan keenam, sebelum amandemen MPR sebagai pelaku pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.